Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Ji di channel Goresan Bahasa. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 7. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, masih tentang teks prosedur. Kalau kemarin kita belajar tentang hakikat atau pengertian, kemudian juga menyimpulkan. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan bahasa teks prosedur. Ini merupakan KD 3.6 dan merupakan video pembelajaran saya yang ke-43. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita lebih lanjut, untuk mengawalinya agar kita belajar mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Baik, kita lanjut saja apa yang akan kita pelajari pada struktur dan bahasa teks prosedur. Ternyata ada dua hal ini yang utama yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian bisa menentukan struktur teks prosedur. Yang kedua adalah menentukan bahasa yang digunakan pada teks prosedur. Nah, perhatikan teks berikut. Ini saya ambil dari buku paketmu. Nanti kalian lihat saja, cari di halaman berapa. Nah, ini ada contoh teks prosedur yang judulnya mematikan komputer atau PC dengan benar. Kadang kita mematikan komputer itu tidak selalu berurutan atau ngawur dalam bahasa lainnya, sehingga komputer itu cepat rusak. Oleh karena itu, tujuan yang ada di teks ini adalah agar komputer tidak cepat rusak dan berdampak negatif. Mematikannya harus melalui tahapan. Yang pertama, tutup semua aplikasi yang sedang Anda gunakan. Klik menu Start atau logo Windows di pojok kiri bawah, kemudian pilih Shutdown. Tunggu beberapa saat hingga komputer benar-benar mati. Setelah benar-benar mati, maka tombol pada monitor dimatikan, speaker dimatikan, dan perangkat-perangkat lain. Setelah semuanya mati, sudah tercabut, langkah terakhir adalah cabut kabel dari stop kontak ini untuk menghemat daya dan menghindari korsleting. Karena apa anak-anak? Kalau masih stop kontak itu masih nyolok, maka itu sebenarnya aliran listriknya masih ada. Selamat mematikan komputer dengan benar. Kalau anak-anak perhatikan, ini kan cara mengoperasikan, ini kan cara menjalankan teks prosedur urutannya. Ini terbagi menjadi 3 hal yang utama. Ya, yang pertama, agar komputer dan seterusnya ini merupakan tujuan. Jadi maksudnya urut-urutan ini, langkah-langkah ini bertujuan untuk supaya komputer kita awet, supaya komputer kita tahan lama. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Inilah yang bagian kedua. Urutannya ini, langkahnya. Tutup semua aplikasi yang Anda gunakan, dan seterusnya. Hingga akhirnya ini di bagian penutupnya. Selamat mencoba, intinya begitu. Ini teks yang pertama. Ada satu teks lagi, yang kedua. Ini juga saya ambil dari buku paket. Kalau tadi cara mematikan komputer, kalau ini cara atau membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat, penambahan singkong dan ubi ungu. Selain untuk memperkaya warna dan gizi, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Ya, ini bagian pertama. Kemudian, ini bahan-bahannya.
400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang sereh digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, rajang kasar-kasar, dan seterusnya. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, dan serai. Aduk sampai mengental. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat. Jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas. Temani ikan asin dan kerupuk. Mudah, murah, dan sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Nah, ini juga ada, kalau tadi ada 3 bagian, ini ada 4 bagian. Cara membuat, kalau tadi cara menjalankan, atau mungkin bisa cara memainkan. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat penutup. Ya. Nah, dengan memperhatikan 2 contoh ini, bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu, atau urutan, atau struktur teks prosedur? Coba kalian pikirkan 2 menit. Ayo, siapa yang bisa? Nah, kalau yang tadi ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, kemudian penutup. Kalau ini ada tujuan, alat bahan, langkah-langkah, penutup. Jadi simpulannya anak-anak, ternyata teks prosedur itu strukturnya terbagi menjadi 2 bagian yang utama. Kalau teks prosedur itu isinya cara menggunakan, cara memainkan, ya, cara melakukan, maka strukturnya adalah 1 tujuan, 2 langkah-langkah, 3 penutup. Ya, kayak tadi cara mematikan komputer. Ada juga ya, contohnya misalnya di sini cara memainkan angklung, cara menari tortor, cara mencuci tangan. Ini kan melakukan, ya. Memainkan alat musik, melakukan menari, ya, mencuci, tadi mematikan komputer. Jadi strukturnya ini. Ada satu lagi, apabila cara membuat, maka strukturnya adalah tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Tadi cara membuat bubur Manado. Ya, misalnya cara membuat batik, cara membuat obat tradisional, cara membuat bubur Manado yang tadi contohnya. Sehingga strukturnya agak sedikit berbeda. Hanya ada tambahan alat dan bahan. Apabila itu struktur teks, prosedur, cara membuat. Baik anak-anak. Tadi di awal telah kita sampaikan bahwa tujuan utamanya adalah memahami struktur dan tahu tentang bahasa atau ciri kebahasaan yang dipakai dalam teks prosedur. Yang pertama kalimat perintah. Perhatikan contoh tadi. Ya. Di sini ada kata-kata 200 gram singkong, cuci, potong, dadu. Ini kan kalimat perintah. Ada cuci, potong, dadu. 200 gram ubi ungu, kupas, potong, dadu. Batang serai digeprek. Ini kan perintah ya. Ada perintah. Ini cuci, kupas. Nah. Selanjutnya, bentuk pasif. 2 batang serai digeprek. Ya. Ini kan awalan di ini menentukan bentuk pasif. 1 buah jagung manis dipipil. Ya, dipipil ini juga bentuk pasif. Gitu. Berikutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Perhatikan. 200 gram singkong, cuci, potong, dadu. Jadi dipotong sesuai dadu. Mirip. Ya, ada batasan, ada ketentuan. 1 ikat kangkung dicuci, petik daunnya rajang kasar. Ada batasan, ada kriterianya 200 gram 1 ikat gitu. Ini ada batasan-batasan dan ada kriteria, ada ukuran gitu. Kalimat saran. Tambahkan kangkung dan bayam. Tambahkan, ini kan saran. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Ya, jangan sampai terlalu layu.
cirinya ada biasanya kata jangan, hindari, sebaiknya itu. Ini ada kalimat saran contohnya ya. Nah, ciri kebahasaan yang lain ada kata penghubung pelesapan. Pelesapan itu kata penghubung yang dihilangkan. Misal 200 gram singkong cuci potong dadu. Siapa sih sebenarnya yang diminta ini kan? Lalu seharusnya kan. 200 gram singkong dicuci, lalu dipotong dadu, seperti dadu. Ini kan dihilangkan, dilesapkan. Satu ikat kangkung, cuci ya, dicuci, lalu petik daunnya, setelah itu rajang kasar-kasar, rajang kasar. Jadi ada bagian yang dihilangkan, yang dilesapkan. Makanya di sini ada kata penghubung pelesapan. Ada kata lalu, setelah itu kan dihilangkan. Kemudian akhiran i dan kan. Angkat dan hidangkan. Ini kan akhiran kan. Angkat dan hidangkan. Temani i akhiran i. Temani ikan asin dan kerupuk. Gitu. Ya. Ada i kan. Keterangan cara, alat dan tujuan. Misalnya digeprek, dipipil. Ini kan cara. Caranya digeprek, caranya dipipil, keterangan cara. Para perajin membuat batik dengan canting. Ini di konteks lain ya. Dengan canting. Canting ini sebagai alat, keterangan alat. Malam atau lilin jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Tujuannya agar tidak merusak kain. Ya. Ini ciri-ciri bahasa. Ini bisa kalian lihat juga di buku paketmu supaya lebih jelasnya. Nah, dengan demikian kalian sudah paham. Untuk mengukur pemahaman kalian, maka kalian harus mengerjakan latihan. Untuk latihannya, kalian bisa mengerjakan di buku paket ini halaman 104 dan 105, 112 dan 113. Namun, latihan ini mungkin tidak perlu dikerjakan semua ya. Artinya dipilih. Tetapi ikuti yang dianjurkan oleh Bapak Ibu gurumu. Setelah itu, kalau kalian punya kelas virtual, bisa dikumpulkan lewat Google Classroom atau GCL. Nah, demikian anak-anak pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, seperti biasa, sebelum berakhir atau kita akhiri pertemuan ini, ada sebuah renungan. Saya memang kurang tidur, tetapi saya punya banyak mimpi. Bukankah sebuah kenyataan yang besar diawali dari sebuah mimpi yang besar? Mudah-mudahan teman-teman, anak-anak mempunyai mimpi besar, dan mimpi besar itu harus diwujudkan melalui langkah pertama. Baik anak-anak, demikian perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.